Terkadang dia memberikan perintah untuk tidak membiarkan seorang pun masuk. Dan kelihatannya ini suatu perintah tetap. Tetapi kemudian dia akan bertindak sejauh memukuli para pelayan, terdorong oleh kemarahan yang tidak adil. Apabila sesudah mendengar suara para tamu, dia pergi ke aula dan mendapati bahwa mereka telah diusir pergi. Tetapi, dia tidak melakukan itu lagi, sejak aku datang. Pada malam pertama dia mengatakan padaku, dan itulah sebabnya mengapa aku begitu berharap, tahanlah aku. Jika perlu, ikatlah aku, tapi jangan biarkan aku keluar. Jangan biarkan aku menemui siapapun selain kau dan inangku. Sebab aku tidak sehat dan aku ingin sembuh. Tetapi mereka yang datang kepadaku atau ingin aku pergi kepada mereka, adalah bagai rawa demam. Dan mereka membuatku bertambah buruk. Tetapi tampilan mereka begitu tampan, begitu mempesona dan menyenangkan. Buah mereka begitu sedap dipandang, hingga aku tak sanggup menolaknya, sebab aku adalah seorang celaka yang malang. Saudarimu ini lemah, Marta. Dan sebagian orang mengambil keuntungan dari kelemahannya untuk membuatnya melakukan hal-hal yang cemar, yang tidak disetujui oleh sebagian dari diriku. Satu-satunya bagian yang masih tersisa dalam diriku dari ibuku yang malang, dan dia menangis. Dan aku melakukannya dengan lembut apabila dia berpikiran sehat, tetapi aku bertindak tegas apabila dia tampak seperti seekor binatang liar dalam kerangkeng. Dia tidak pernah memberontak melawanku. Sebaliknya, ketika saat-saat pencobaan terburuk telah lewat, dia akan datang dan menangis di kakiku, dengan mengistirahatkan kepalanya di atas pangkuanku dan dia berkata, ampunilah aku, dan apabila aku bertanya padanya, untuk apa, saudariku? Kau tidak menyusahkanku, dan dia menjawab, sebab baru saja, atau kemarin malam, ketika kau katakan padaku, kau tidak boleh keluar dari sini, aku membencimu dan mengutukimu dalam hatiku dan aku berharap kau mati. Tidakkah dia harus dikasihani, Tuhanku? Apakah mungkin dia gila? Apakah kejahatannya sudah membuatnya gila? Aku pikir bahwa salah seorang dari kekasihnya telah memberinya ramuan cinta guna menjadikannya budak nafsunya dan bahwa racunnya telah sampai ke otaknya. Tidak, itu bukan masalah ramuan cinta atau kegilaan. Itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Tetapi, lanjutkan, jadi, dia hormat dan taat padaku. Dan dia tidak lagi memperlakukan para pelayan dengan sewenang-wenang. Tetapi sesudah malam pertama, dia belum menanyakan apapun lainnya mengenai engkau. Dan apabila aku menyebutkan engkau, dia mengalihkan pokok pembicaraan. Tetapi dia duduk selama berjam-jam di atas sebuah batu karang di mana menara berada, dengan memandangi danau, hingga dia merasa silau, dan setiap kali sebuah perahu berlayar mendekat dia bertanya padaku, apa kau pikir itu adalah perahu para nelayan Galilea? Dia tidak pernah menyebutkan namamu ataupun nama para rasul, tetapi aku tahu bahwa dia berpikir tentang engkau dan tentang mereka dalam perahu Petrus. Dan aku tahu bahwa dia memikirkan engkau sebab terkadang di waktu petang, ketika kami berjalan-jalan di taman atau sebelum pergi tidur, dan aku melakukan pekerjaan jahit-menjahit, sementara dia tidak melakukan apa-apa, dia berkata padaku, begitukah bagaimana orang harus hidup seturut doktrin yang kau ikuti? Dan terkadang dia menangis, terkadang dia tertawa sinis, seperti seorang gila atau seperti setan. Pada kesempatan-kesempatan lain dia membiarkan tergerai rambutnya, yang biasanya selalu ditata begitu artistik. Dan dia membuat 2 jalinan kepang, dia mengenakan salah satu gaunku dan lalu dia datang kepadaku, dengan kepangnya di belakang punggung atau di depan dadanya, sangat sederhana dan tampak belia dalam gaunku yang berkerah tinggi, dan juga karena kepangnya dan wajahnya dan dia berkata padaku, beginikah seharusnya penampilan Maria, dan bahkan lalu terkadang dia menangis seraya mencium jalinan kepangnya yang indah, yang setebal lengannya dan jatuh terjuntai hingga ke lututnya, emas hidup yang adalah kebanggaan ibuku. Terkadang, sebaliknya, dia tertawa dengan caranya yang mengerikan atau dia berkata padaku, lihat, aku sebaiknya melakukan ini dan selesai sudah, dan dia melilitkan kepangnya sekeliling lehernya dan menariknya kencang-kencang hingga wajahnya menjadi kebiruan,
seolah dia ingin mencekik dirinya sendiri. Terkadang dia mengasihani atau menjahati dirinya sendiri, dan itu jelas terjadi ketika dia merasakan pencobaan-pencobaan yang lebih ganas dari dagingnya.